Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan salat Jumat secara berjamaah di masjid mulia ini. Yang kedua, salat dan salam marilah kita juga panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan tentunya kepada umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Allah memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kita tuh jarang bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat ke-34, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan seringkali mengingkari nikmat yang kita peroleh. Allah mengatakan bahwa banyak nikmat yang diberikan dan kita tidak bisa menghitungkan. Kita barangkali selalu menganggap bahwa apa yang kita dapatkan itu sudah default, sudah sesuatu yang given, sesuatu yang pasti diberikan kepada setiap manusia. Padahal belum tentu. Alhamdulillah kita saat ini masih diberi kondisi lahir dalam kondisi normal. Banyak dari kita yang lahir dalam kondisi tidak normal, mungkin buta, mungkin tuli dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat juga kita harus syukuri bagaimana kemudian kita sebagai sivitas akademika adalah bagian dari sedikit penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Itulah juga salah satu kenikmatan yang kita harus syukuri. Tetapi Rasul mengatakan ada dua nikmat yang kemudian manusia banyak yang tertipu. Apa itu? Rasul mengatakan nikmatani mahbunun fima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sebagian besar itu tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Sehat dan sempat. Itulah dua nikmat yang kata Rasul kalau kita tidak kemudian menyadari adalah sebuah kerugian ya, yang tertipu. Coba jamaah sekalian kita lihat, misalnya dua nikmat itu akan terasa ada di kita. Misalnya nikmat sehat ketika kita sakit. Ketika kita sakit kemudian kita baru bisa menikmati bahwa sehat itu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, kadang seringkali kita menyadari pentingnya sehat itu ketika sakit dan apa yang terjadi. Kemudian pada saat kita merasa seandainya saya bisa begini, seandainya saya bisa sholat berjamaah, seandainya saya bisa baca Quran, baru terasa kemudian ketika kita merasa sakit. Dan itu apa? Itu adalah sifat manusia. Kita ingin selalu dekat pada Allah ketika kita dapat musibah. Tetapi kemudian kalau kita sehat, apa yang terjadi? Kita seringkali melupakan. Saya beri contoh paling sederhana jamaah sekalian. Kalau hari ini sedang tren nonton sepak bola Piala Eropa, kita bisa bangun dengan cepatnya ketika di tengah hari jam 2 malam.
Tetapi pertanyaan saya, apakah kemudian kita sama segera kemudian bangun subuh untuk menjalankan sholat jamaah di masjid? Mari kita evaluasi masing-masing. Inilah yang Rasul katakan, dua nikmat sehat. Kadang ketika kita sakit, kita kemudian merasa sesuatu kok segalanya terhimpit sehingga pengen dekat dengan Allah, tetapi kemudian kalau kita diberi kesehatan kita lupa. Itulah yang dikatakan Rasul, satu nikmat yang kemudian seringkali kita tertipu. Begitu juga kesempatan itu juga salah satu nikmat yang seringkali kita juga abai. Waktu kita sempat, apa yang kita lakukan? Baru ketika sempit kita merasa, oh ternyata biasanya kalau kita ditimpa itu kemudian kita ingin dekat kepada Allah. Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika kemudian kita sempit dan sakit, kita ingin dekat dengan Allah, tapi setelah itu kemudian kita melalaikan. Oleh karena itu, dua kenikmatan ini luar biasa. Sehat dan sempat. Sehat belum tentu sempat. Sempat belum tentu sehat. Inilah yang diingatkan oleh Rasul tentang dua nikmat ini. Inilah modal dasar kita. Kalau kita dalam kondisi sehat dan sempat, kita bisa melakukan hal yang positif, baik melakukan ibadah mahdoh maupun wari mahdoh, maka itu kata Rasul menjadi saling modal utama. Karena kata Rasul, dua nikmat ini bagikan kita punya modal sebagai seorang pedagang. Kalau kita mau bisa menggunakan dua nikmat ini, maka kita akan beruntung di akhirat nanti. Kalau kemudian kita gagal menggunakan nikmat sehat dan sempat ini, maka kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita. Allah sampaikan peringatan kepada kita dan sudah diberitahu kepada Allah bagaimana penyesalan ketika kemudian kita gagal menggunakan kenikmatan dua tersebut. Menggunakan nikmat sehat dan sempat sebagai sesuatu yang penting bagi kita. Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-100 dan 101. Hatta idza aja ahadakumul mautu qala rabbi ja'in. Ya. Hatta idza ja ahadakumul maut, ketika datang maut kepada salah satu di antara kamu, qala rabbi ja'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia ini. Itu sudah diingatkan Allah di dalam surat Al-Mu'min. Jadi permintaannya supaya dikembalikan ke dunia ini. Rabbi, ya, qala rabbi ja'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Apa kemudian yang permintaan tersebut? Kenapa dia harus kembali ke dunia ini? Hanya dua. Allah mengatakan lali amalu solihan fima taraktu, supaya saya bisa melakukan amal solihan, melakukan perbuatan soleh, perbuatan yang baik, ya, fima taraktu, yang sudah saya tinggalkan. Inilah permintaan mereka yang kemudian di akhirat nanti menyesal. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktunya di dunia ini sebaik-baiknya. Dan tadi saya katakan dua nikmat ini harus kita optimalkan. Inilah salah satu salah satu pernyataan Allah, informasi kepada kita. Kalau kemudian kita di dunia ini kemudian kita tidak manfaatkan waktu dengan baik, maka penyesalan akan terjadi kemudian, dan penyesalan tidak akan. Karena katanya la'ali, tidak mungkin. Ya, la'ali itu artinya pengen tapi tidak mungkin, karena sudah di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana liyada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di depan saya katakan Allah mengatakan banyak nikmat yang diberikan kepada kita,
Tapi seringkali kita itu manusia yang zalim, yang ingkar, dan kemudian kita melupakan bahwa apa yang kita dapat adalah sebuah kenikmatan. Dan tadi saya sampaikan dua nikmat yang seringkali kita juga lupa, yaitu nikmat sehat dan sempat. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, maka marilah kita mencoba mengevaluasi kita masing-masing. Apakah kesehatan dan kesempatan kita perlu itu kemudian kita manfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya. Tidak harus kemudian kita setiap hari zikir, tidak. Kita bisa menjalankan ibadah mahdoh maupun ibadah khairul mahdoh. Paling tidak kita sebagai seorang muslim, ketika kita dipanggil azan, maka itu otomatis menjadi sebuah panggilan. Sebagaimana kalau kemudian jamaah sekalian seperti dipanggil nonton sepak bola, jam 2 aja bangun. Tapi kenapa kemudian kalau kita dipanggil sholat di siang hari aja susahnya bukan main. Inilah yang diperingatkan oleh Allah, supaya kemudian kita tidak menyesal di kemudian hari bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu kurang optimal, supaya bahkan mereka supaya dikembalikan, dan pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, marilah jemaah sekalian, sekali lagi kita evaluasi masing-masing. Dan jangan lupa bahwa ketika kita mensyukuri nikmat, pasti Allah akan menambah nikmat kita. Kadangkala seringkali kita tidak mensyukuri nikmat karena selalu kita melihat ke atas. Kita merasa kurang terus. Tidak pernah kita melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, pasti selalu kurang dan tidak pernah syukur kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita syukuri apapun yang kita dapatkan, supaya itu kenikmatannya kecil maupun besar, sehingga Allah katakan bahwa barang siapa yang bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur padaku, lazidanakum, sungguh aku tambah nikmatnya. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka Allah akan mengazab kita. Jemaah sekalian, marilah mudah-mudahan kita di waktu tersisa hidup kita, mari kita coba manfaatkan segala kenikmatan yang diberikan Allah, termasuk salah satu dua nikmat yang luar biasa tadi, yaitu nikmat sehat dan sempat. Oke, mari kita di akhir khutbah ini kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita supaya nanti kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha malaikatu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.